Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan dengan judul Introduction to Digital Business and E-commerce atau pengenalan bisnis digital dan e-commerce. Sebelum memulai presentasi, izin untuk memulai, saya Fatimah Tuzuro sebagai moderator dan Saya Rasida Sabila Putri dengan NIM 2030 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Dela, NIM 210301244 sebagai materi. Baik, presentasi akan segera dimulai dan akan dimulai dengan rekan saya. Yang pertama, apa perbedaan antara bisnis digital dan e-commerce? Pesatnya kemajuan teknologi dan penerapannya pada bisnis yang telah disertai dengan berbagai terminologi dan jaringan baru, seperti ECRM atau Retail Multi-Channel dan e-product digital. Dan mencatat bahwa memahami layanan yang dapat ditawarkan kepada pelanggan dan manfaat bisnis yang dapat diperoleh melalui teknologi digital yaitu penting sekali. Namun, label ternyaman dalam mendefinisikan ruang lingkup perubahan yang ingin dibuat dalam suatu organisasi melalui penggunaan komunikasi digital. Manajer dalam suatu organisasi perlu menyetujui dan mengkomunikasikan kepada karyawan, pelanggan, dan mitra tentang informasi digital yang mereka usulkan melalui penggunaan digital teknologi. E-commerce didefinisikan sebagai mencakup perdagangan elektronik atau elektronik e-commerce lebih sempit daripada bisnis digital. Sering dianggap bahwa merujuk pada pembelian dan penjualan dengan menggunakan internet. Mengacu pada berbagai perspektif berbeda untuk e-commerce yang masih berlaku hingga saat ini. Yang pertama, ada perspektif komunikasi atau penyampaian informasi, produk, dan layanan atau pembayaran melalui sarana elektronik. Yang kedua, perspektif proses bisnis, penerapan teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Yang ketiga, ada perspektif layanan atau memungkinkan pemotongan biaya sekaligus meningkatkan kecepatan dan kualitas penyampaian layanan. Yang keempat, perspektif online atau pemberian dan penjualan produk dan informasi secara online. Definisi ini menunjukkan bahwa perdagangan elektronik tidak hanya terbatas pada pembelian dan penjualan produk yang sebenarnya, tetapi juga mencakup kegiatan pra-penjualan dan pasca penjualan di seluruh rantai pasokan. Slide berikutnya. Buy side e-commerce atau transaksi e-commerce antara organisasi pembelian dan pemasoknya. Sell side e-commerce atau juga transaksi e-commerce antara organisasi pemasok dan pelanggannya. Bisnis digital ditentukan. Bisnis digital lebih luas cakupannya daripada e-commerce. Hal ini mirip dengan istilah bisnis yang digambarkan sebagai e-bisnis, transformasi proses bisnis utama melalui penggunaan teknologi internet, intranet dan extranet. Mayoritas layanan internet tersedia untuk bisnis atau konsumen manapun yang memiliki akses ke internet. Namun banyak aplikasi bisnis digital yang mengakses informasi sensitif perusahaan memerlukan akses terbatas pada individu atau mitra yang memenuhi syarat. Jika informasi dibatasi untuk karyawan di dalam suatu organisasi. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu berbagai jenis e-commerce dari sisi penjualan. Itu melihat penjualan secara online, tapi juga menggunakan berbagai teknik. Karena tidak semua produk cocok untuk dijualkan secara online, sehingga memasarkan produk itu akan berbeda-beda. Terus yang selanjutnya yaitu ada juga jenis-jenis e-commerce dari penjualan. Yang pertama yaitu
pemasaran secara digital. Pemasaran secara digital yaitu memiliki arti yang mirip dengan pemasaran elektronik. Yang keduanya menggambarkan manajemen dan pelaksanaan pemasaran menggunakan media digital seperti web, media, TV, email, digital, media sosial, dan lain-lain. Dalam hubungan dengan data digital tentang perilaku, lokasi, dan kualitas produk atau pelanggan tersebut. Yang kedua yaitu ada media yang dimiliki. Media yang dimiliki itu untuk membantu atau menggambarkan strategi untuk menjangkau dan mempengaruhi audiens digital yang saat ini telah terjadi, yang saat ini menjadi hal yang biasa untuk merujuk pada 3 jenis saluran media. 3 jenis saluran media itu apa aja? Yang pertama itu ada media berbayar. Yang kedua media yang diperoleh. Dan yang ketiga ada media yang dimiliki. Terus yang selanjutnya tadi jenis-jenis dari sisi penjualan itu ada web 2.0 dan konten, yaitu kumpulan layanan web yang memfasilitasi interaksi pengguna dengan situs untuk membuat konten-konten buatan pengguna dan mendorong perilaku seperti partisipasi komunikasi, komunitas, atau jaringan sosial. Terus yang selanjutnya yaitu pasokan. Dalam organisasi, strukturisasi rantai pasokan. Yang selanjutnya itu ada modal bisnis atau konsumen dari transaksi e-commerce. Itu ada 4. Yang pertama itu bisnis to consumer, yaitu transaksi komersial antara organisasi dan konsumen. Yang kedua ada bisnis to bisnis, itu transaksi komersial antara suatu organisasi dengan organisasi lain. Yang ketiga ada konsumer to konsumer, yaitu konsumen mendekati konsumen lain. Yang terakhir itu ada konsumer to bisnis, itu konsumen mendekati bisnis dan dengan penawarannya. Terus ada juga e-government. E-government yaitu kata lain dari e-commerce. Yang dimaksud kata lain dari e-commerce yang dimaksud e-government yaitu penerapan teknologi digital untuk layanan publik. Jadi e-government dengan e-commerce itu sama aja, kegunaan cuma beda dengan kata lain. Terus selanjutnya ada peluang bisnis digital, yaitu ada 2, pendorong adopsi teknologi digital dan penggerak biaya atau efisiensi. Sebelumnya menjelaskan mendorong dan penggerak, peluang bisnis digital itu telah memperkenalkan peluang baru bagi organisasi kecil dan besar untuk bersaing di pasar global. Yang dimaksud adopsi itu ada e-commerce dan bisnis. Manfaat berbagai bagian dari organisasi. Dan yang kedua yaitu penggerak biaya atau efisiensi. 2 kategori utama penggerak yang tetap relevan saat untuk memperkenalkan teknologi-teknologi baru.
Slide selanjutnya. Di sini ada juga resiko dan hambatan adopsi bisnis digital, yaitu resiko dan hambatannya itu peluang harus diseimbangkan dengan resiko memperkenalkan layanan bisnis digital yang meliputi resiko strategis dan praktis. Terus ada juga pendorong adopsi teknologi konsumen. Itu untuk menentukan investasi di sisi penjualan e-commerce, manajer perlu menilai bagaimana mengadopsi layanan-layanan baru. Terus yang selanjutnya yaitu ada jenis nilai pelanggan. Jenis nilai pelanggan itu ada beberapa macam, yaitu ada konten, kustomisasi, komunitas, kenyamanan, pilihan, serta pengurangan biaya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hambatan untuk adopsi internet konsumen yaitu indikasi dari beberapa hambatan untuk menggunakan internet, khususnya untuk pembelian konsumen, terlihat jelas dari survei Bose Allen Hamilton 2002 tentang persepsi di berbagai negara. Dicatat bahwa hambatan konsumen untuk diadopsi internet termasuk 1. Tidak ada manfaat yang dirasakan. 2. Kurangnya kepercayaan. 3. Masalah keamanan. 4. Kurangnya keterampilan. 5. Biaya. Selanjutnya, studi kasus. Kasus ini meringkaskan pendekatan strategis yang digunakan oleh eBay untuk mengambil keuntungan dari peningkatan penggunaan internet oleh konsumen. Ini merangkum tujuan, strategi, dan proposisi serta risiko untuk yang perlu dikelola. Anda akan melihat bahwa banyak dari faktor keberhasilan mirip dengan pengecer kecil. Selanjutnya, kesimpulan. 1. Dengan adanya layanan elektronik e-commerce atau e-commerce, ini maka pelanggan dapat mengakses serta melakukan pesanan dari berbagai tempat. Dengan adanya teknologi yang canggih saat ini, para pelanggan yang ingin mengakses e-commerce tidak harus berada di suatu tempat. Hal ini dikarenakan di kota-kota besar di Indonesia telah banyak tempat-tempat yang menyediakan suatu fasilitas internet. 1. Perdagangan. Pemasaran digital melibatkan investasi dalam media berbayar, dimiliki dan diperoleh di 6 saluran media pemasaran. Digital utama pemasaran, mesin telusur, PR online dan media sosial, kemitraan, iklan bergambar, pemasaran email, dan pemasaran viral. Web 2.0 digunakan untuk merujuk pada layanan web yang memfasilitasi interaksi penggunaan web. Dengan situs untuk membuat konten buatan pengguna dan mendorong perilaku seperti partisipasi komunitas atau jaring sosial. Masuk peringkat konten penggunaan widget dan penandaan. 6. Penggerak bisnis utama untuk memperkenalkan e-commerce dan bisnis digital adalah peluang untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya. Tetapi banyak manfaat yang lain dapat diidentifikasi yang meningkatkan layanan pelangganan dan citra perusahaan. Adopsi konsumen terhadap teknologi digital dibatasi oleh kurangnya keharusan, biaya akses, dan ketakutan akan keamanan. Adopsi bisnis cenderung dibatasi oleh persepsi biaya, membuat laba atas investasi sulit diukur. Memperkenalkan teknologi baru bukanlah semua yang dibutuhkan untuk sukses dalam memperkenalkan e-commerce dan bisnis digital. Tujuan yang jelas, menciptakan budaya yang tepat untuk perubahan campuran keterampilan, kemitraan, dan organisasi bisa dibilang lebih penting.
Next. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang, salah ucap, atau pertanyaan, silakan bertanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.